pawakannya, pawakan keris, kalau pawakan keris lurus, ya pawakan keris lurus kan ada banyak nih. Ini kalau kita lihat pawakan keris lurusnya ini adalah mucuk bung. Karena pawakan keris lurus itu ada mucuk bung, nyigar jantung, ngadal meteng, kemudian bacuk, kemudian membeng, ya. Kemudian apa? Medang suduk, ada 6 sahabat pusaka Jawa. Ini pawakan bilahnya. Ini mucuk bung. Jadi kalau ada bilang pawakan bilah ngadal meteng. Kalau pawakan bilah ngadal meteng, dari sini sempit. Terus agak ke tengah, ini agak bulat kayak kadal, hewan kadal yang lagi hamil. Kesini kecil lagi. Seperti itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesembuhan, diberikan bonus berupa ganjaran pahala. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah segera bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rizki yang berkah, berlimpah sampai ke anak cucu, rezekinya tura-tura, tabungannya kathah, utangnya lunas, bandane mambrah-mambrah. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan, sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membongkar satu bilah dapur keris lurus atau leres yang gampang-gampang susah dicari. Dapur ini banyak jenisnya, tapi ada 13 yang saya tahu dapur ini, yaitu dapur keris jalak. Nah, yang akan saya babar adalah dapur keris jalak keris jalak nyucup madu. Kita ketahui dapur keris jalak yang saya ingat ya. Pertama dapur jalak, jalak budo, jalak sangu tumpeng, jalak piturun, jalak nyucup madu, jalak tilam sari, kemudian dapur jalak sangupati, dapur jalak apalagi nguwoh, jalak ruwuh, terus banyak sahabat Pusaka Jawa. Itu yang saya ingat ada 13. Ya, ada 13. Nah, saya akan bahas adalah jalak nyucup madu. Jalak nyucup madu tergolong jalak yang susah dicari. Dan biasanya kalaupun dicari, makna filosofinya pun banyak. Kita ketahui bahwasanya keris jalak itu mengambil nama dari salah satu hewan burung yang sangat dicintai, sangat digemari dan banyak favoritnya, banyak fansnya, banyak yang memeliharanya. Ya, burung jalak tubuhnya proporsional, tidak besar, tidak kecil, kemudian burungnya lincah. Ya, suaranya, ocehannya enak didengar. Kenapa orang banyak memeliharanya? Kemudian filosofi dari burung jalak selama dia hidup, ya mencari makan, itu tidak merugikan orang lain dimanapun berada. Gesit, lincah, ceplak-ceplok, dan jentrak-jentrik kan. Ketika dia mencari makan dengan kegesitannya, dia pun tidak merusak atau mengganggu pangsa pasar orang lain, merugikan orang lain. Hinggap di punggung kerbau, makan kutunya kerbau. Kerbau yang dimakan kutunya senang tidak? Senang. Karena apa? Kerbau nggak bisa ngambilin kutu di punggungnya, nggak punya tangan. Ya, nah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan burung jalak agar bermanfaat. Burung jalak diciptakan dengan makan kutu. Dicarilah di kerbau. Makanya mata rantai kita sebagai manusia yang makan apa saja, omnivora. Ya kita hendaknya jangan barbar. Janganlah ditembakin semua, tetap dipelihara biar tidak punah.
Kalau umpamanya punah nanti kutu di punggung kerbau banyak banget. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ambil bilah pusakanya. Ini adalah, kita bahas warongkonya ya sahabat Pusaka Jawa. Warongkonya ini adalah Gayaman Surakarta, wanda atau bentuk bener atau baku. Kemudian kalau kita lihat dari bahan kayunya, ini ada peletnya Katimoho pelet. Cuman kalau kita lihat ke belakang sini, ini peletnya ke bawah, berarti jenisnya adalah pelet selempang sampir. Pelet selempang sampir jarang ditemui atau susah. Jadi kalaupun untuk nilai ekonominya lebih tinggi daripada pelet-pelet yang lain. Sama juga ada pelet kendit yang menjalur horizontal ke sini, itu agak susah. Harganya pasti tinggi. Nah, kalau kita bahas tentang pendoknya, ini pendok lamen atau lawasan bahan kuningan. Motifnya adalah motif kembang. Untuk mendaknya kendit silang merah. Untuk handle-nya ini handle deder jejeran, itu sama, satu nama, satu jenis bentuknya, yaitu ini gagang ya. Ini wondo nunggak semi Surakarta wondo canteng. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sahabat Pusaka Jawa, seperti biasa saya akan babar ciri-ciri dari dapur keris leres, keris lurus, jalak nyucup madu. Ciri-ciri dari dapur keris lurus atau leres, jalak nyucup madu adalah bilahnya lurus, nggak mungkin rengkol. Jadi kalau ada bilang jalak nyucup madu rengkol, salah, karena dapurnya lurus. Panjang bilahnya sedang, ya umumnya sedang seperti itu. Kemudian memakai pejetan, ya, sogokan satu di atas, kemudian memakai tikel alis, gandiknya lugas atau polos, memakai greneng. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Ya, itu saja. Kita lihat pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah nyujen. Kita ketahui pucukan bilah ada 6, yang masyhur 4. Anggaba kopong, ngudup gambir, ambu tutumo, nyujen, nugi bineta, dan ngumyang. Nah, kalau yang ini jenisnya apa Mas Ho? Ini jenisnya nyujen. Nyujen itu mungkin bisa diambil dari kata sujen, alat tusuk sate yang dari bambu. Lancip, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat pawakannya, pawakan keris. Kalau pawakan keris lurus, ya pawakan keris lurus kan ada banyak nih. Ini kalau kita lihat pawakan keris lurusnya, ini adalah mucuk bung. Karena pawakan keris lurus itu ada mucuk bung, nyigar jantung, ngadal meteng, kemudian bacuk, kemudian membeng, ya, kemudian apa, medang suduk, medang suduk, ada 6 sahabat Pusaka Jawa. Ini pawakan bilahnya, ini mucuk bung. Jadi kalau ada bilang pawakan bilahnya ngadal meteng, kalau pawakan bilah ngadal meteng, dari sini sempit, terus agak ke tengah, ini agak bulat kayak kadal, hewan kadal yang lagi hamil, kesini kecil lagi, seperti itu. Nah, ini pawakan bilahnya adalah mucuk bung. Kita lihat tentang pejetan atau blumbangannya. Blumbangannya ini adalah adeg boto, adeg bata. Karena blumbangan atau pejetan ada 2 jenis, yaitu bata rubuh dan adeg bata. Kebetulan yang saya pegang ini adeg bata lebih tinggi. Jadi posisi kalau bata rubuh itu ini batu bata baringan seperti ini. Kalau adeg bata begini, jadi agak tinggi. Rata-rata kalau keris-keris dengan blumbangan atau pejetan adeg bata itu kesannya gagah. Pasti itu gagah, ya. Degeg, kangen neng wonge degeg, tegap seperti itu. Kalau kita lihat dari tikel alisnya, ini tikel alis nerjang gandik sahabat Pusaka Jawa ya. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, ini ikunya gonjo sebit rontal, gonjonya ayu sahabat Pusaka. Kadang kalau orang keris itu bisa menamakan keris kayak katon ayu, katon gagah. Masa sih Mas? Coba aja punya banyak keris, nanti bisa kok keris katonnya ayu ya. Ini keris ini saya tak lihat ya tampilannya ya gagah, ya ayu. Jadi sekali wong lanang gagah tapi katon ayu. Kan ada laki-laki yang seperti itu tuh. Ya, ganteng tapi kok ayu. Kalau ngerti dandani mungkin jadi ayu gitu lah ya. Nah, kalau kita lihat tentang apanya ini. Nah, ini kebetulan sahabat Pusaka Jawa, ini bilahnya ini gigir sapi. Ya, ini bilahnya gigir sapi, jelas sekali ini kalau kita raba. Ya.
seperti gigirnya sapi. Gini ya, ini bilanya gigir sapi. Menambah satu kegagahan, kebirowoan di sini nih. Ini menambah kegagahan. Nah, kalau kita lihat tentang pamornya, ini pamornya jenisnya pamor tangkis. Pamor tangkis adalah pamor di mana dua belah sisi keris itu berbeda. Nah, kita lihat di sini. Di sini pamornya tunggak semi, sahabat pusaka atau nunggak semi, ya. Yang di sebelah sini adalah pamor wahyu tumurun, berupa bentuk bulatan kecil-kecil turun ke bawah sampai ke sini. Nah, ini pamor wahyu tumurun. Berhubung kedua belah sisi berbeda, ini namanya pamor tangkis. Kalau yang pamor dalam satu sisi kemudian dibagi dua pamor, namanya pamor selewah. Ya, sahabat pusaka jauh, ini adalah pamor tangkis. Dan pamor tangkis biasanya adalah pamor-pamor pesanan khusus. Dikhususkan apa masuk pamor tangkis, sebagian pecinta keris beranggapan mempunyai tuah untuk anti santet atau tenung. Ya, jadi dibikin pamor tangkis ini adalah untuk anti santet maupun tenung. Ya, sahabat pusaka jauh. Kedua, sahabat pusaka jauh, kalau kita bahas tentang pamor tunggak semi, kita ketahui pamor tunggak semi itu gambarannya adalah biasanya gambaran seperti bulatan-bulatan wasfuta, kemudian naik ada garis-garis tidak beraturan sampai ke sini turun lagi. Seperti pohon yang sedang bersemi. Ya, pucukan pohon yang sedang atau batang pohon yang sedang bersemi. Itu nunggak semi. Ya, dan pamor nunggak semi tergolong pamor melumah, tidak pemilih, juga tergolong pamor tiban, artinya pamor yang tidak direncanakan oleh sang empu. Kalau pamor tidak pemilih sudah tahulah, artinya apa Mas? Kalau pamor tidak pemilih adalah pamor yang siapa saja bisa memilikinya. Kemudian pamor tiban, artinya pamor yang tidak dirancang dahulu oleh sang empu, ketika dia membuat nggak taunya keluar, artinya pamor min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tergolong pamor yang banyak dicari karena tidak direkayasa. Yang ketiga, ini adalah pamor nunggak semi, tergolong pamor yang tadi miring melumah. Pamor melumah ya. Tergolong pamor melumah. Pamor melumah artinya dari segi penggarapan ya beda dengan pamor miring. Kalau pamor miring berdiri ini horizontal. Artinya pamor melumah seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sebagian pencinta keris beranggapan pamor tuah dari pamor tunggak semi adalah yang paling utama adalah untuk kerezekian. Seberapapun kecilnya rezeki itu ada, tidak pernah putus. Ya, kemudian pamor tunggak semi juga ada sebagian pencinta keris beranggapan mempunyai tuah adalah keturunannya itu tulus. Keturunannya benar-benar, jadi orang yang benar. Maaf, kadang banyak anak kita yang nakal seperti itu didoakan sang empu menjadi keturunan itu jadi orang yang baik-baik seperti itu. Dan pamor tunggak semi banyak dicintai para pemutar modal, para pedagang maupun para para wira swasta lah ya, yang suka memutar uang dengan cepat, karena di sini didoakan agar supaya tunggak semi itu rezekinya ada terus, bahkan bilang membantu untuk usaha. Jadi kalau orang punya usaha itu yang tadinya macet, sedikit-sedikit kebuka jalannya. Rezekinya ana bae lumintir, bae jare wong Brebes Tegal. Ya. Kemudian kalau kita bahas tentang pamor sebelahnya, yaitu pamor wahyu tumurun. Kemarin di video sebelumnya pernah kita bahas tentang pamor wahyu tumurun. Pamor wahyu tumurun adalah, kita ketahui wahyu artinya wangsit atau ilham yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Tapi wahyu tumurun bisa diistikharoi, bisa ditirakati agar mendapatkan pindah kepada si A. Kayak termasuk dulu wahyu ke Prabon yang ceritanya Panembahan Senopati ya, yang akhirnya menjadi raja karena dari Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Giring kalau nggak salah ya. Seperti itu, yang akhirnya nempel di pohon kelapa, sudah tahu didatangin, terus yang satunya lagi datang, akhirnya diminum oleh kalau nggak salah Ki Ageng Pamanahan ya. Ya, terus diminum, akhirnya keturunannya seperti itu, dan nanti berjanji nanti kalau sudah berapa keturunan dibagi dua seperti itu. Nah, ya jadi yang namanya wahyu atau ilham
itu bisa diistikharoi atau ditirakati orang lain agar jatuh kepada orang itu. Nah, sang empu pun begitu, agar si pemilik keris ini mempunyai satu intuisi yang tajam dalam mencapai kedudukan atau jabatan ini wahyu tumurun. Feelingnya lebih tajam. Kalau dia pedagang, dia bisa mengambil peluang kira-kira yang bakal laku untuk bulan depan. Dan saya biar menjadi kaya dagangan laris, saya jualan apa? Itu punya feeling firasat yang tajam. Dan kemenangan salah satu bisnis adalah ada di intuisi yang tajam. Ya, dari produk, dari barang. Orang yang sedang bekerja pun sama. Kayaknya pimpinannya nyung pan digeser kayak. Nah, untuk mengganti posisinya siapa aja? Si Fulan bin Fulan, Fulan. Oh, si A dan si C dan B. Supaya jatuh ke saya bagaimana ya? Oh, saya harus menunjukkan kinerja saya yang baik. Nah, itu dia udah punya firasat terlebih dahulu. Ketika sudah momen yang pas, dia yang jadi del. Seperti itu. Nah ya, jadi pamor wahyu tumurun adalah tuah atau angsanya sebagian pecinta keris untuk kedudukan maupun jabatan agar tercapai, agar lebih tinggi. Kalau seorang pedagangnya agar dagangannya tambah besar. Jadi agak cocok dengan tunggak semi, saling mendukung. Nah, kalau kita bahas tentang keris lurus atau leres, makna filosofi perlambangnya apa Mas? Oh, perlambangnya adalah diharapkan dari sang empu agar si pemilik keris ini menjadi orang yang jujur, tegas, mempunyai keteguhan hati, tidak condong kanan kiri yang kurang bagus, kemudian mempunyai kekuatan iman yang tebal. Jadi ketauhidannya kepada Tuhan Yang Maha Esa kuat, meminta apa saja kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak tergoyahkan, seperti itu. Walaupun lagi kondisi susah, yu nyolong yu tidak mau, yu nyupang yu ngipri yu tidak mau, saya bismillah saja pasti bisa. Nah, seperti itu. Ini lurus artinya vertikal ya, kepada habluminallah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau kita bahas tentang makna filosofi dari dapur jalak nyucup madu. Jalak nyucup madu artinya jalak yang sedang ngambil madu. Nah, tadi sudah diceritakan dari awal bahwasanya burung jalak adalah burung yang simbiosis mutualisme, di mana-mana dia tidak merugikan orang lain. Diharapkan si pemilik keris ini dimanapun berada, dia pun seperti hewan jalak yang gesit, terengginas, mencari uang tapi tidak merugikan orang lain. Nyucup madu artinya dia mengambil yang baik-baik saja. Ya, madu itu manis. Ya, sahabat pusaka. Jadi dia menjadi orang yang baik secara dohir maupun batin. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita digolongkan. Walaupun saat ini kita belum jadi orang yang baik, kita berdoa dululah. Artinya kita positive thinking kepada diri sendiri dan 80% kepada Tuhan Yang Maha Esa, 20% kepada diri sendiri, wis. Manjada wajada. Jadi wis kabul insyaallah ya. Jadi Anda jangan sampai pesimis, saya dosanya banyak, nggak mungkin dikabul. Positive thinking dulu. Kita berdoa, ya Allah, jadikan saya orang baik, bermanfaat untuk lingkungan dan sekitarnya. Nah, kalau kita rangkum, sahabat pusaka jauh, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris lurus jalak nyucup madu dengan pamor tangkis dan juga pamor dwi warno ya ini, karena tangkis kan pasti dwi warno nih. Tunggak semi dan wahyu tumurun, diharapkan si pemilik keris ini menjadi orang yang strata atas, mapan, punya jabatan, punya kedudukan. Kalau pedagang orang yang kaya raya jadi saudagar, ya kan? Kalau dia pekerja, dia menjadi pimpinan di atas. Kemudian dia pun orangnya terengginas dalam menyelesaikan masalah, menghadapi semua pekerjaan cepat. Kemudian dengan adanya pamor tangkis ini diharapkan ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia mendapat perlindungan dari hal-hal yang negatif seperti santet ataupun tenung. Nah, ini kan pamor tangkis tuah atau angsarnya untuk santet atau tenung. Dan di sini ya, dengan pamor tunggak semi, rezekinya tidak pernah habis. Ya, mudah-mudahan. Karena untuk menjadi seorang pemimpin yang banyak disukai orang harus lebih banyak nyoh. Sodakoh. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Setelah dia jadi pemimpin, otomatis kan rezekinya banyak nih. Saling berbagi. Nanti rezekinya pun tidak akan pernah habis. Karena orang yang sedekah itu tergolong melakukan sifat ilahiyah. Sifatnya Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Rahman dan Rahim. Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Ya, seperti itu. Jadi kita kalau sebagai bahasannya apa ya,
meniru sifatnya Tuhan yang Maha Esa, kita pun akan lebih disayangi oleh Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sorok besinya, ini adalah hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa, ini hitam kebiruan. Kalau kita lihat dari pasikutana yang wingit, prigel, sereg, ya, wingit, prigel, sereg, kemudian pamor menancapai bilah itu sangat pandas dan ngawat dalam. Kita lihat tangguhnya Pak Mataramnya, ini tangguh Mataram. Ya, tangguh Mataram, sahabat Pusaka Jawa ini. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari condong lelehnya, ya, ini lihat condong lelehnya, ini condong leleh Suryo. Condong leleh Suryo adalah, kita ketahui condong leleh itu ada condong leleh Suryo, Kartika, Condro, Bawono. Kalau Suryo untuk kewibawaan, kedudukan, dan kekuasaan. Kemudian untuk Condro untuk kemuliaan dan harta, kemudian untuk Kartika untuk harapan dan cita-cita, Bawono untuk ketentraman atau pengayoman. Nah, ini adalah Surya, cocok dengan Wahyu Tumurun ini, yaitu untuk kekuasaan, kewibawaan, dan kedudukan. Karena Wahyu Tumurun diciptakan untuk orang yang level up, agar orang itu menjadi orang yang atas. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita ketahui kalau keris-keris empu Mataram itu kan banyak, ada empu Arya Japan, ya, kemudian ada Ki Guling, ada Ki Enom, ada Ki Kali Anjir, ada Ki Legi, ada Ki Umayi, ada siapa lagi, Gede, ada Ki Mayang, ada Ki Tundung, juga ada Ki Tepas. Mataram adalah kerajaan besar. Ya, kalau kita lihat sejarahnya Mataram Islam, Panembahan Senopati, tak acungi jempol Panembahan. Bukan orang-orang biasa, memang ahli tirakat. Kita dengar tirakatnya dia aja ngeli sampai ke Laut Selatan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa seperti itu. Makanya dia bisa menghasilkan kerajaan yang masih berdiri, masih eksis saat ini. Kita ketahui kerajaan Mataram itu berdiri pada tahun 1586 sampai 1586, ya, masa jabatan Panembahan Senopati berdiri itu 1586, beliau sedo atau wafat itu 1601, berarti memimpin paling sekitar berapa, sekitar 17 tahunan, ya, 17 tahun, baru nanti turun ke Sultan Agung. Seperti itu, ya. Nah, kalau kita bicara tentang tangguh, ya, kalau bicara tentang tangguh sendiri kan dibagi, ada tangguh Kadewatan. Itu antara tahun 300 Masehi sampai 800 Masehi. Kemudian ada tangguh sangat sepuh. Tangguh sangat sepuh itu tangguh 800 sampai 1400. Kemudian setelah sangat sepuh, tangguh sepuh itu 1400 sampai 1500. Kemudian ada tangguh Madya 1500 lebih sampai 1600. Kemudian ada tangguh Enem 1600 sampai 1700. Seperti itu. 1600 sampai 1900. Tangguh Enem. Ya, jadi kita nanti step by step bicara tentang tangguh. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini keris gagah, istimewa. Seloroknya dari jauh ketahuan kan, hitam kebiruan ini. Kemungkinan ini Mataram Senopaten, sahabat Pusaka Jawa. Ini adalah Mataram Senopaten. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terup to date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada diusahakan, jika tidak ada makfuan. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.